Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa a'lamu bil muhtadin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Al-ayah. Duduknya saya di sini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Masjid sebagai pemberdaya umat Islam. Masjid adalah tempat umat muslim beribadah. Masjid adalah tempat di mana orang-orang mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid adalah pemberdaya umat Islam. Masjid adalah tempat di mana anak-anak, tempat di mana orang-orang belajar tentang ilmu agama. Masjid adalah wadah untuk majelis ta'lim yang mengadakan pengajian-pengajian. Pada saat ini, pengembangan fungsi masjid sebagai pusat dakwah, khususnya dakwah dengan berbentuk pemberdayaan masyarakat, merupakan suatu hal yang tidak mudah. Hal ini berkaitan dengan kondisi negatif yang semakin mengemuka di masyarakat, yang disebabkan kurangnya pemahaman dan pengalaman beragama. Contohnya, rendahnya ilmu pengetahuan serta lemahnya ekonomi pada sebagian masyarakat. Dakwah pemberdaya sama dengan gerakan dakwah menuju transformasi sosial, yakni dakwah yang dijabarkan dalam gerakan pembebasan dari eksploitasi, dominasi, penindasan, serta ketidakadilan dalam semua aspeknya. Dari gerakan inilah selanjutnya lahir dan membentuk masyarakat yang memiliki kecanggihan sosial. Gerakan dakwah pemberdaya masyarakat berbasis masjid telah sukses dijalankan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah berhasil mengubah dan membangun sebuah masyarakat muslim melalui gerakan dakwah dari Masjid Nabawi di Madinah. Pada saat itu adalah saat keemasan Islam, di mana Islam di situ sedang jaya-jayanya. Masjid telah mampu menjadi pusat kebudayaan masyarakat Islam pada zaman Nabi dan zaman sekarang. Pada saat ini, masjid yang berada di dekat rumah saya, Masjid Riyadhus Shalihin, alhamdulillah, setiap sore dari hari Senin sampai Sabtu itu mengadakan pengajian kecil, yang mana pengajian tersebut diisi oleh anak-anak dari kelas 1 SD sampai kelas 6, dan ada juga anak-anak yang sekolahnya sudah SMP mengaji di situ. Nah, apa yang dibawakan oleh guru pengajian tersebut, yaitu mempelajari ilmu tajwid dan ilmu syariat Islam. Contohnya, cara bagaimana sholat, cara bagaimana berpuasa, dan menerangkan ilmu tajwid. Dan alhamdulillah, program tersebut sudah dijalani selama 3 bulan lamanya. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada masjid sebagai pemberdaya umat muslim dalam konteks pendidikan. Dan pada zaman Nabi, masjid bukan tempat beribadah saja, melainkan tempat Kanjeng Nabi membina para sahabat-sahabatnya menjadi karakter terbaik umat Islam generasi awal untuk memimpin
memelihara dan mewariskan ajaran-ajaran umat Islam dan peradaban Islam. Keberadaan masjid yang disebut sebagai rumah Allah selain melambangkan eksistensi umat Islam, juga melambangkan kesatuan pengabdian dan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesatuan dalam akidah contohnya, dan kesatuan dalam menjalankan prinsip-prinsip muamalah. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi perlu digarisbawahi. Pengembangan peran masjid sebagai sarana informasi berkaitan dengan kegiatan dakwah yang berlangsung di masjid, seperti khutbah Jumat dan acara-acara maulid dan lain sebagainya. Nah, dari situlah para ulama dan mubaligh secara terus-menerus selalu menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan kemasyarakatan. Pengalaman selama ini membuktikan bahwa masjid merupakan media yang efektif untuk menyampaikan informasi dan penerangan yang menyangkut berbagai hal terkait dengan kemaslahatan umat dalam artian luas. Masjid memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Karena itulah sosialisasi konsep masjid sebagai pusat pembangunan umat Islam perlu ditingkatkan. Umat Islam memang secara terus-menerus memberikan perhatian pada perwujudan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Masjid sebagai pemberdayaan dalam pendidikan, masjid sebagai pemberdayaan dalam ekonomi, masjid pemberdayaan sebagai orang-orang yang ingin berdakwah. Seperti tadi yang saya ceritakan pada zaman Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ceramah-ceramah kepada sahabat-sahabatnya dalam mengajarkan jihad fisabilillah untuk mewariskan pelajaran-pelajaran dan pengetahuan-pengetahuan agama Islam secara perlahan-lahan. Baik, demikianlah dari ceramah yang saya bawakan tadi. Semoga bermanfaat dan kita sebagai umat muslim, terkhususnya umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat berkah dari beliau. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.